Halo teman-teman, aku Ian. Di video sebelumnya kita udah berhasil ya untuk eh, menambah matriks ya atau mengupgrade monitoring, matriks monitoring yang ada di halaman graph dari Digital Ocean Droplet yang kita punya sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu teman-teman, dan juga kalian bisa komen, like, jangan lupa like-nya ya, dan juga komentar deh apa yang mau dibuatkan videonya, tutorial seperti apa. Seperti itu. eh Kemudian selanjutnya, di video kali ini ya, karena kemarin kan kita udah berhasil nih untuk ngeinstall DO Agent ya. Jadi untuk menambah beberapa matriks yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat ya di sini di 1 jam terakhir kita bisa ngelihat ya di sini memori yang kita punya itu kurang lebih sudah ada di atas 50% ya, karena memang saat itu sampelnya yang kita buat itu hanya menggunakan 512 MB untuk RAM-nya. Jadi kalau misal saat ini kita lihat nih di sini pakai aplikasi Hotop, itu yang terpakai kurang lebih 235 mega dari 458 ya. Jadi 50% lebih lah. Dan kebetulan di VPS ini kita baru menginstal beberapa aplikasi ya. Yang pertama itu Nginx, kemudian yang kedua itu OpenVPN Server yang sudah kita praktekkan ya di video-video sebelumnya. Teman-teman yang belum nonton bisa lihat dulu. Itu kita baru menginstal dua itu aja. Nah, kalau misal kita nantinya akan melakukan instalasi aplikasi-aplikasi yang lain ya, misalnya nih teman-teman mau menginstal aplikasi Python atau Node.js, Next.js, atau mungkin Docker. Nah, itu kita sedikit apa ya, kita agak kekurangan sih dengan RAM yang hanya dibatasi 450 mega atau 520 mega ya. Nah, itu kan kita dapatnya kurang dari itu. Nah, itu sangat mepet banget ya, atau mungkin hampir nggak mungkin lah kita bisa ngedeploy eh, Docker di situ. Nah, untuk workaround-nya atau cara ngakalinnya kita bisa, ini untuk ini ya teman-teman ya, bukan untuk production level ya. Jadi ini hanya untuk development aja sih teman-teman. Biasanya saya akalinya dengan menambahkan swap space ya. Jadi misal teman-teman lagi ada project kecil-kecilan dengan dana yang mepet, kita bisa memanfaatkan droplet yang paling kecil dari Digital Ocean, yaitu $4 per bulan. Itu teman-teman bisa memanfaatkan ini dengan ada sedikit tweak ya, nanti ada di tambahan untuk swap memorinya. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu swap, jadi swap itu sedikit portion ya, atau sedikit bagian dari drive storage yang akan digunakan oleh operating system secara sementara ya, untuk menyimpan data saat RAM-nya itu sudah penuh lah, intinya kayak gitu. Nah, untuk penggunaan swap ini sendiri karena dia membantu RAM untuk menyimpan memori. Nah, teman-teman juga harus hati-hati ya untuk mengatur jumlah swap yang kita punya nanti. Biasanya sih kalau nggak salah kurang lebih ada di 1 sampai 2 kali lipat dari memori RAM yang kita punya. Nah, kalau teman-teman mau pengen tahu sih ada apa aja nih option dari swap, kemudian best practice menentukan swap itu seperti apa, teman-teman bisa googling lah atau tanya ke ChatGPT seperti itu. Nah, peringatan yang pertama itu kita harus tahu ya bahwa disk itu dia lebih lambat daripada RAM. Jadi kalau misal RAM-nya udah mulai habis dan proses memorinya itu dilarikan ke swap, itu ada kemungkinan sedikit penurunan performance seperti itu. Apalagi kalau misal teman-teman masih menggunakan disk yang pakai hard disk ya, itu sepertinya eh, pasti akan jadi lemot. Tapi setidaknya dengan penambahan swap itu aplikasi apa namanya, VPS yang kita punya itu tidak langsung benar-benar down gitu. Jadi tetap kita ada sedikit waktu lah kalau misal kita bisa eh, memanfaatkan waktu itu untuk melakukan preventif, misalnya restart VPS-nya atau mungkin matikan servis-servis tertentu seperti itu. Jadi intinya swap ini membantu kita untuk eh,
Gimana caranya supaya ketika RAM habis itu VPS nggak langsung down dan ada sedikit space lah, misalnya melar-melar dikit nggak masalah gitu. Dengan catatan untuk development only ya, jadi jangan gunakan ini untuk di production. Jadi maksudnya productionnya jangan pakai spek yang terlalu mepet gitulah. Yang pertama kita bisa cek dulu ya. Oh ya teman-teman bisa connect dulu nih ke SSH-nya. Ini aku kebetulan udah connect ya. Pertama kita ini ya, cek dulu sistem swap information apakah kita udah punya. Swap on dash dash show. Oke, nggak ada ya. Karena memang di sini kita lihat di hotop di bawah sini swapnya ini masih 0. Oke, next. Kalau kita execute perintah selanjutnya free dash h. Nah, ini kita dapat swapnya memang 0 ya, karena kita memang belum pernah bikin swap memori. Ini RAM yang kita punya tadi. Kemudian step yang kedua, checking available space. Nah, karena si swap ini kan menggunakan disk ya, atau hard drive lah, atau partition gitu. Itu kita harus cek juga ya, partition kita masih ada space nggak nih? Nah, ini kebetulan available-nya masih ada di 6,8 GB ya. Jadi teman-teman bisa pakai perintah df disk free min h gitu ya. Nah, di sini kebetulan yang terpakai 2 GB dan available-nya masih 6,8. Jadi kalau misalnya aku bikin kurang lebih 1 GB lagi untuk swap, dia masih sisa 5,8 GB. Oke, masih aman. Next. Nah, kita bikin swap filenya nih. Sudo fallocate min l 1G, kemudian nama ininya filenya adalah slice swap file ya. Kita ketik aja teman-teman, sudo fallocate l. Nah, ini teman-teman mau berapa nih? Mau 0,5 GB, 1 GB, 2 GB dan seterusnya bisa. Ini sampelnya aku kasih 1 GB aja ya. Jadi dua kalinya swap. Dua kalinya RAM. Kemudian namanya adalah swap file. Oke. We can verify that the correct amount of space. Nah, kita verify-nya pakai ini. ls min lh spasi slice swap file. Nah, jadi kita berhasil membuat file system namanya itu adalah slice swap file. Kemudian ukurannya 1 GB ya, 1.0 G. Nah, sesuai ini. Kemudian setelah kita sudah membuat file system untuk swap filenya, kita bisa enabling nih swap filenya. Tapi sebelum enabling atau sebelum kita nyalakan untuk swapnya, kita harus ubah dulu permissionnya ya menjadi 600. Sudo chmod 600 slice swap file. Kita enter aja. Oke. Nah, kalau teman-teman mau verify boleh juga ya ls min lh slice swap file. Oke, sesuai display di sini ya, min rw min 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 sampai selesai. Ini sama min rw min 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 sampai selesai dengan ukuran 1 GB. Nice. Selanjutnya, as you can see, only the root user has the read and write flags enabled. Jadi yang hanya bisa read and write itu hanya root saja. Kemudian we can now mark the file as swap space by typing. Nah ini, kita ketik aja sudo make swap ya, mk swap slice swap file. Oke. Nah, ini setting up swap space. Jadi kita alokasikan swap file tadi yang kita punya itu dengan perintah make swap ya ini. Kemudian after marking the file, we can enable. Jadi kalau misalnya sudah kita marking, kita bisa enable untuk mengizinkan ya sistem untuk mulai menggunakan si swap filenya yang kita buat tadi. Ini sudo swap on slice swap file. Oke. Verify that the swap is available. Nah, kalau teman-teman mau lihat
Apakah udah berhasil? Kita ketik itu ya, sudo swap on dash dash show. Oke, kita udah punya satu swap file, ukurannya 1024, use-nya 0, masih 0, prio-nya -2. Kalau misalnya kita lihat di hardtop, kira-kira ada nggak ya hardtop? Oh, oke, di sini udah mulai ketambah ya. Jadi swapnya terpakai 0, yang kita punya ada di 1024 M atau 1 giga gitu ya. Oke, kita udah berhasil ya teman-teman untuk ngebuat swapnya. Kita pakai free, ini juga sama aja, ada informasi, memori, dan juga swap yang kita punya. Oke, kita udah sampai di titik ini, kita udah berhasil teman-teman. Nah, tapi untuk sampai titik ini, teman-teman sudah berhasil. Nah, tapi kalau misal teman-teman melakukan restart terhadap VPS-nya ya, kita reboot atau kita restart seperti itu, untuk settingan swapnya itu akan hilang teman-teman. Jadi akan kembali ke 0 lagi. Jadi nggak permanen gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, kalau misalnya teman-teman pengen swapnya itu menjadi permanen, itu ada beberapa tambahan ya, teman-teman. Kita tambahan yang pertama itu kita harus write atau tulis swapnya agar menjadi permanen seperti itu. Next, oke. Kemudian yang pertama kita bikin permanen dulu ya teman-teman. Making the swap file permanen. Kita harus backup dulu nih fs tab-nya. Jadi apa ya, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, kita harus backup dulu dari etc fstab jadi etc fstab.bak. Kita copy aja teman-teman, sudo cp etc fstab menjadi etc fstab.bak. Jadi kita duplicate dulu sebelum kita rubah. Kemudian add the swap file information to the end of your /etc fstab. Jadi setelah kita copy, kita ubah nih. Aku biasa pakai nano. Kalau teman-teman pakai VI atau Vim juga boleh ya. etc fstab. Nah, di paling bawah add the swap file information to the end of your /etc fstab by typing echo slash petik ini ya, berarti /swap file non swap sw00. Oke, pipe spasi pipe sudo t min a /etc slash oh sorry teman-teman, agak salah nih, bukan gini. sorry gini, dengan cara seperti ini ya, add the swap file information to the end of your /etc fstab. Jadi kan tadi kita udah backup nih. Nah, selanjutnya kita nambahkannya dengan cara ini aja. Echo. Jadi kita coba lihat dulu ya, isinya apa sih? etc fstab. Nah, isinya kan ini. Nah, untuk nambahkan di bagian paling bawah kita pakai menu echo aja. Ini swap file non swap sw00. Ini pipe sudo t a /etc fstab. Oke, kalau kita lihat di CAT lagi, nah di sini udah ada ya di sini ya. Udah ketambah. Kemudian tuning your swap settings. Jadi kita bisa mengatur swappiness property dan juga cache pressure setting ya. Mungkin ada banyak lagi nanti option-option yang bisa kita setting ya di sini ya. Jadi secara default kita dapat 60 ya untuk swappiness-nya. Kalau teman-teman pengen cek juga bisa ya. Kita execute aja cat slice pros slices vm swappiness. Nah, kita dapat dikasih 60. Kemudian pressure settingnya kita juga bisa cek ya. Kita dapat berapa?
sys vm VFS cache pressure, kita dapat 100. Nah, untuk option-option ini mungkin teman-teman bisa ngulik-ngulik sendiri ya, kira-kira seperti apa yang dibutuhkan. Nah, tapi untuk sampai di detik ini, di tahap ini harusnya untuk swapnya udah permanen ya teman-teman. Kalau misal kita lihat di sini hardtop dia udah 1 giga di sini, dan kita misal sudo reboot, kita coba reboot dulu ya untuk VPS-nya. Apakah nanti ada perubahan terkait swapnya, apakah dia akan kembali ke 0 lagi atau sudah sesuai ya 1 giga seperti yang sudah kita setting. Oke, kita coba sambil connect, sambil nunggu dia reboot. Oke, kayaknya belum selesai untuk rebootnya. Kita tunggu dulu. Oke, soalnya emang untuk proses reboot itu dia biasanya butuh waktu beberapa menit ya untuk bisa up lagi. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Oke, mungkin sambil kita cek di, oh iya ya, ini kan VPN-nya harusnya putus ya. Karena kan ininya mati. Kita start lagi. Kalau dia udah bisa nyambung harusnya sih aman ya, bisa ya. Nah, ini udah bisa nyambung, harusnya kita bisa SSH lagi. Oke, kita hardtop. Oke, dia sudah masih 1 giga ya, aman. Uptime-nya juga baru 2 menit. Oke, berarti aman teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman untuk tutorial bikin swapnya, kurang lebih seperti itu. Untuk linknya nanti aku share di deskripsi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih.